Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan materi kita, yaitu mata pelajaran kearsipan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan arsip. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pemeliharaan arsip. Mungkin ini hanya satu contoh dari beberapa perawatan arsip yang harus kita pahami. Halo sekalian, mudah-mudahan pada hari ini dan siang hari ini kalian semua dalam tetap keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan begitu juga mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran via online ini dan tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Walaupun kita sadari bahwa sampai saat ini kita belum dapat mengikuti pelajaran secara langsung atau luring, namun sekali lagi semangat tetap harus dipertahankan. Oleh karena itu, anjuran saya khususnya untuk OTKP 1 dan OTKP 2 tetap berkoordinasi dengan guru-guru terkait, khususnya guru-guru yang membidangi pelajaran produktif. Karena walau bagaimanapun juga untuk jurusan OTKP, kalian dituntut untuk memahami kemampuan secara terampil ya tentang materi-materi produktif yang diajarkan. Jangan sungkan-sungkan kalian untuk komunikasi kepada guru-guru produktif yang ada, karena di situ adalah kelebihan kalian yang harus kalian miliki. Kalau kalian pasif, tidak pernah bertanya tentang pembelajaran yang ada atau yang disampaikan oleh pihak guru-guru tersebut, khawatirnya kalian gagal paham dan kalian tidak dapat memahami secara utuh. Oleh karena itu, saran saya, hendaknya kalian banyak komunikasi, khususnya kepada wali kelas kalian yang kebetulan memberikan materi pembelajaran produktif. Oke, untuk hari ini mungkin saya akan coba lanjutkan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perawatan arsip ya, atau pemeliharaan dan perawatan arsip khusus untuk arsip kertas ya. Nah, sekalian, di materi kali ini kita agak fokus ya. Bila kita memiliki arsip kertas, yaitu media lama ya atau yang konvensional ini, arsip yang informasinya atau beritanya itu terekam dalam media kertas yang berupa tulisan, tangan, atau ketikan. Apakah ini bisa dirawat atau dipelihara? Tentunya ini menjadi kewajiban kita untuk merawatnya ya, secara mudah barangkali tidak terlalu sulit. Ya, karena jenis arsip kertas ini adalah teks ya, tekstual itu bisa kebaca ya dan berada dalam di atas kertas. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan tersebut ya? Karena ini perlu ada penanganan secara khusus ya. Jadi kalau misalnya arsip-arsip yang kalian miliki ini wujud bentuknya kertas, maka ada cara khusus untuk menangani pemeliharaannya. Kalau kalian memiliki yang lain, ya soft copy atau soft file, kalian juga ada caranya untuk menanganinya. Jadi masing-masing bentuk fisik arsip itu penanganan pemeliharaannya pun beda-beda. Ya, karena bagaimanapun juga untuk yang namanya arsip itu memiliki nilai guna dan memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan atau organisasi kita di mana tempat kita bertugas. Oke, kita lanjut. Ini pemeliharaan arsip ya. Nah, kita harus memahami dulu tentang apa definisi dari pemeliharaan arsip ya. Pemeliharaan arsip ini adalah usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak ya, selama masih mempunyai nilai guna. Sehingga untuk dapat memelihara arsip dengan baik perlu diketahui beberapa faktor penyebab kerusakan arsip dan cara pencegahannya. Dengan kata lain, usaha ini disebut dengan preventif. Nah, preventif itu sebelum terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu tindakan
perawatan arsip, ya, kita cegah dulu apa saja yang perlu kita lakukan, ya, preventif. Nah, kalau perawatan arsip mencakup kegiatan perbaikan dan reproduksi arsip. Jadi kalau nanti kalian punya arsip, kemudian kalian akan lakukan perawatan atau pemeliharaan, coba kalian ketahui dulu ada berapa faktor penyebab kerusakannya, ya, apakah secara eksternal, apakah dari luar, atau misalnya dari data yang ada yang kurang jelas, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah pencegahan seperti ini lebih fokus kepada eksternal, ya, jadi permasalahan yang ditimbulkan dari luar. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai nilai guna arsip yang terkandung di dalam informasi ini akan menjadi satu masalah. Ya, masalahnya tentunya adalah kita kehilangan informasi yang tertera dalam dokumen tersebut. Oke, kemudian perbaikan atau restorasi arsip ini juga perlu kita pahami. Ini adalah tindakan dan prosedur dalam merehabilitasi atau memperkuat kondisi fisik arsip, ya, jangan sampai mengalami kerusakan. Tujuan pemeliharaan dan perawatan arsip sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 3. Jadi menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Nah, ini pemerintah menjamin, artinya ketika nanti ada permasalahan kearsipan yang terjadi di instansi atau lembaga-lembaga yang ada, itu biasanya ada istilah restorasi, ya. Jadi pihak arsip nasional itu memfasilitasi, ya, mungkin mendokumenkan, ya, secara fisik arsip-arsip kita. Jadi kita bisa menghubungi pihak arsip nasional, ya, untuk mendapatkan pelayanan tersebut, ya. Jadi alhamdulillah kita dilindungi, ya, karena masalah kearsipan ini sangat penting untuk kelanjutan organisasi atau kantor di mana tempat kita bertugas. Oke, kemudian yang lainnya mengenai perawatan, yaitu perawatan salah satu perawatan dan perbaikan arsip kertas yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun dan di mana saja adalah dengan menggunakan teknik enkapsulasi. Nah, ini satu cara untuk memelihara arsip dengan cara menggunakan bahan pelindung guna menghindari arsip dari kerusakan yang bersifat fisik, ya. Tadi saya katakan untuk merawat arsip itu secara fisik banyak faktor yang harus kita lakukan, banyak tahapan yang kita harus lakukan. Ini kita hindari karena apalagi kondisi saat ini dengan kondisi cuaca ekstrim dan menyebabkan timbulnya musibah banjir, sudah barang tentu kita harus sudah mempersiapkan kondisi-kondisi yang memang rutin terjadi di negara kita. Artinya dokumen penting yang kita miliki pribadi maupun di perusahaan itu harus sudah terprotek dengan baik. Terprotek dengan baik itu baik fisik maupun isinya. Makanya tahapan-tahapan ini harus kita laksanakan. Andaikan salah satu arsip penting sampai terkena musibah banjir atau barangkali tidak selamat, itu kerugiannya cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu jangan dianggap sepele, maka cara yang mudah untuk kita bisa melindungi fisik arsip yaitu dengan enkapsulasi. Itu kita memboikot, kita membuat satu arsip itu terlindung dari kerusakan fisik. Seperti apa? Kita bisa lihat berikutnya. Ya, bahan yang untuk pelaksanaan enkapsulasi ini yaitu arsip-arsip yang rusak karena faktor usia dan pengaruh polusi udara dan zat asam, serta arsip yang berlubang karena dimakan serangga. Sebelum enkapsulasi dilaksanakan, hendaknya arsip yang akan diperbaiki ada dalam kondisi bersih, kering, dan bebas asam. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti ini, kita harus melakukan penyelamatan arsip, ya, dengan latar belakang dikatakan tadi di sini terkena serangga, kemudian karena faktor zat asam, polusi udara dan sebagainya, atau faktor
telah usangnya dimakan usia. Ya, jadi arsip itu juga karena terbuat dari kertas, tentunya kurun waktu tertentu dia akan ada masanya. Kertas itu ada masanya, apalagi dalam proses penyimpanannya tidak mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan, atau dia lembab dan sebagainya, itu juga sangat berpengaruh dengan keselamatan fisik arsip. Oke, bahan yang diperlukan dalam teknik enkapsulasi itu kita harus memiliki plastik mika ya, mika, kemudian ada kain lap, ada double tip, roll, atau wafer, ada pisau cutter, kemudian ada penggaris dan hook cutter atau gunting kuku. Nah ini untuk salah satu saja ya dari sekian banyak perawatan yang kita akan coba, bisa kita praktekkan di rumah kalau mau kita coba ya. Ini bahan-bahannya bisa dihafal ya. Oke, ini cara kita lihat langkah-langkah dalam teknik enkapsulasi ada 7 ya. Pertama kita menyiapkan mika dulu, mika film ya, memasang plastik mika film ya sesuai dengan gambar yang ada. Siapkan 2 lembar plastik polyester ukuran kurang lebih 2,5 cm atau karet magic cutter dan bersihkan dengan kain lap. Nah itu lihat gambar ya, perhatikan tuh memasang plastik. Kemudian yang kedua menempatkan arsip ya, kita tempatkan arsip yang akan dienkapsulasi di atas plastik polyester dan letakkan pemberat pada bagian tengah arsip ya, kita lihat di situ ada, lihat arsipnya udah sangat usang kelihatannya, tapi tetap kita harus selamatkan karena ini sangat penting artinya buat lembaga tersebut. Ketiga, memasang double tip, kita lihat di gambar juga ada di sebelahnya double tip ya, untuk merekatkan. Tadi udah ada plastiknya. Berilah perekat double tip kira-kira 3 mm dari bagian pinggir arsip dan beri celah kecil pada setiap sudut. Tidak boleh menempel pada arsip karena dapat merusak arsip. Perhatikan gambarnya sangat jelas ya. Lalu yang keempat, ini membuka lapisan double tip. Double tipnya kita kupas ya, kita angkat ya. Lepaskan lapisan kertas pada double tip. Nah itu lihat, bisa kita angkat double tipnya ya. Lalu yang kelima, gunakan roll atau wafer dan tekan secara diagonal untuk mengeluarkan udara untuk merekatkan double tip pada plastik polyester. Lihat gambar ya, bisa lihat gambar ya, pada keempat sisi merekatkan ya plastik penutupnya. Kemudian yang keenam, memotong. Perhatikan, memotong plastik enkapsulasi. Potong plastik yang berlebih kira-kira 1,3 mili dari pinggir bagian luar double tip dapat dilakukan dengan pisau cutter ya atau penggaris besi. Yang terakhir ini adalah hasil enkapsulasi. Jadi potong bagian sudut enkapsulasi ini dengan menggunakan hook cutter ya, jadi atau gunting kuku. Nah, jadi kelihatan enggak sampai ini ya, bentuknya agak bundar sedikit. Nah, ini salah satu dari sekian banyak cara perawatan arsip yang kita pahami, dan insya Allah ini juga kita bisa praktekkan ya. Dan silakan nanti kalau mencoba kita ulang-ulang ya, biar ada salah satu dokumen yang memang kalian anggap penting bisa kalian selamatkan dengan cara enkapsulasi. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan, pertemuan singkat salah satu perawatan yang memang harus kita coba. Jangan lupa seluruh tugas-tugas yang telah saya berikan, yang telah saya tugaskan untuk dikumpulkan segera, dan tetap kalian harus sering-sering berkomunikasi terhadap pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kelas kita, khususnya kelas OTKP 1. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.